Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Seperti biasa, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Dan kali ini kita mengangkat topik dari dunia politik berkaitan dengan pemilu masih jauh ya, Pilpres masih jauh 2024, tapi kita belakangan melihat bagaimana suasana perpolitikan nasional mulai diramaikan dengan isu-isu capres, cawapres ini. Nah, bagaimana fenomena ini di hadapan pengawat politik? Saya akan mewawancarai Bapak Lanang Perbawo. Beliau adalah pengawat politik dan juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Lanang. Om Swastiastu, Beli Winata. Gimana kabarnya? Sehat ya? Ya. Sehat ya. Ya, Pak Lanang, kalau kita bicara tentang dunia politik ya, Pak Lanang kan mengucapkan galungan. Silakan. Ya, ini karena Om Swastiastu, galungan ya. sareng sami pemirsa Bali TV dimanapun berada, Kijang Lanang Perbawo mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Dumugi sareng sami ngumulihin kerahajuan sehat selalu. Baik. Dan semoga bersama keluarga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Baik. Yeah. Ya, terima kasih atas ucapannya ya, Pak Lanang. Untuk dan teman-teman Bali TV juga. Ya, kita coba tentang membahas politik ya. Saya kira Pak Lanang juga cukup banyak intens dulu ketua KPU 2 periode, kemudian menjadi dekan, tentu mengamati, menganalisa kondisi politik. Sekarang kita melihat belum masanya sebenarnya ada Pilpres karena masih 2024 ya. Tapi sekarang sudah ramai. Ini gejala apa? Apa demokrasi kita sudah mulai bagus atau malah ini kemunduran dari demokrasi sebenarnya orang? Walaupun pemilunya 2024 di Februari kan tahapannya sudah berjalan dekat-dekat ini. Paling tidak karena di tahun 2024 14 Februari itu pencoblosan, di bulan Agustus ini sudah mulai pendaftaran partai politik peserta pemilu. Harus daftar dia peserta pemilu yang pileg terutama, di mana berdasarkan putusan MK bagi partai politik yang memenuhi persyaratan parlementer seperti 4% itu, dia tetap juga harus mendaftar secara administrasi. Yang tidak memenuhi bahkan harus juga administrasi dan verifikasi administrasi dan faktual. Karena Agustus 2022 ini harus daftar, dan nanti di bulan Desember 2022 ini akan ditetapkan siapa peserta partai politik yang memenuhi syarat. Dan persyaratannya lumayan berat. Partai politik itu harus ada di kepengurusannya di 100 provinsi, jumlah provinsi 34, maka ke 34 provinsi dia harus ada. Kemudian di jumlah di dalam provinsi itu 75% kabupaten dan 50% kecamatan kota. Yang lebih berat adalah yang partai tidak memenuhi parlemen tersebut, bahkan baru itu ditambah juga dengan 1000 atau 1000 KTA atau KTP di anggota partai masing-masing, dan itu harus diverifikasi tidak hanya administrasi, faktual. KPU lah harus memfaktual, kayak dulu biasa itu faktual, verifikasi faktual ke lapangan. Nah ini yang lumayan juga, artinya tahapannya sudah mulai berjalan sebetulnya di 2002 ini udah mulai berjalan. Walaupun nanti di 2003 akan mulai ada pendaftaran calon presiden itu kurang lebih September 2023. Tapi peserta pemilu sudah berjalan, data pemilih di 2023 awal, persiapan KPU di pertengahan, kemudian caleg juga di internal partai harus sudah berjalan. Ada pendaftarannya nanti juga di 2023 di akhir di September itu. Maka dari itu karena ini penting juga untuk peserta pemilu, baik itu partai politik dan calon legislatif, waktunya pendaftaran administrasi faktualnya berjalan. Teman-teman yang mau nyaleg misalnya juga harus sudah mulai sekarang, pasti sudah banyak turun karena harus diketahui. Karena nanti masalah kampanye ini masih dalam perdebatan, apakah 75 hari, apa 90 hari, atau 210 hari. Kalau KPU sih keinginannya lebih diperpanjang, dengan diperpanjang persiapan logistik dan administrasi juga lebih panjang. Kalau lebih pendek berarti persiapan administrasinya juga, persiapan pemilunya akan lebih pendek. Nah ini tergantung dari keputusan DPR dan pemerintah nanti ke depan. Ya, jadi memang kalau kita bicara tentang perpolitikan, oke lah pemilunya masih jauh gitu ya. Tetapi proses menuju ke sana sudah dimulai, bahkan calon-calon pada muncul nih. Makanya calon-calon ini sudah mulai muncul gitu ya. Iya. Tidakkah kalau kita bicara tentang calon presiden yang muncul, apakah tidak terlalu dini ini partai politik ribut tentang pencalonan siapa yang cocok, kemudian lembaga survei juga sudah mulai melakukan survei, dan apakah ini tidak terlalu dini menurut Pak Lanang? Saya enggak. Ini penting untuk pembelajaran demokrasi dan pendidikan politik masyarakat. Kenapa penting? Masyarakat biar tergambar
siapa partai politik peserta pemilu nanti ke depan. Selain partai-partai yang besar sudah pasti, yang baru, pendatang baru yang mungkin menarik bagi masyarakat, termasuk juga calon presiden. Siapa nih calon-calon presiden, sehingga kalau dari sekarang muncul, masyarakat bisa mempelajari track record-nya. Karena mengetahui track record itu kan harus dibantu oleh media, teman-teman media, dibantu oleh pada teman-teman LSM, kampus untuk menguji kemampuannya, karena kita pemerintahnya kan sistem presidensil, maka calon presiden itu menjadi sangat penting bagi bangsa ini untuk arah ke depan kayak apa. Kalau kita di Bali kan tetap orang yang nasionalis, yang harus kita harapkan bisa mendapatkan posisi itu. Nah, tapi kita harus tahu juga di antara nasionalis ini yang mana kira-kira track figur yang mempunyai track record yang baik. Nah, itu kan harus dari awal. Kalau pendaftarannya kira-kira September 2023, coblosnya misalnya Februari 2024, kan sangat pendek. Maka dari sekarang kita mau dibantu teman-teman Bali TV, media juga yang lain menonjolkan siapa, biar jangan sampai ada calon-calon yang tidak tahu kecenderungannya, tahu jadi calon presiden gitu kan. Kayak dulu dibilang beli kucing dalam karung gitu kan. Dari sekarang harus dibuka. Memang begitulah sistem demokrasi yang baik. Ya, ini penting bagi pendidikan politik juga ya, Pak Timo. Bagi masyarakat juga. Tidak apa-apa muncul lebih awal, Iya. nggak apa-apa. Malah kalau saya berharap sih lebih dari 3-4 calon ya. Jadi kita punya dalam demokrasi makin ada alternatif yang banyak, dalam arti banyak ada kompetisi yang baik, maka masyarakat akan melihat. Tapi kalau hanya satu, apalagi dua apalagi nggak mungkin lah satu calon, dua calon gitu kan tidak menarik kan. Kita berharap sih ada 3 atau 4 sehingga masyarakat diberikan sajian demokrasi yang lebih menarik gitu. Tapi kalau kita melihat katakanlah banyak yang memunculkan atau dimunculkan sebagai calon ini kan orang-orang yang masih aktif, katakanlah jadi menteri, kemudian ada ketua DPR dan lain sebagainya yang masih aktif di lembaga kekuasaan. Nah, ketika mereka harus punya tanggung jawab melaksanakan fungsi tugasnya sebagai pejabat negara, tapi sibuk gitu ya, menonjolkan diri untuk bisa pencitraan. Gimana buat Pak Lanang itu? Ya, itulah dilematisnya ya antara kepentingan politik praktis dengan etika pemerintahan. Ya, untungnya sekarang kan isu Pak Jokowi untuk 3 periode sudah hilang, karena sudah disetujui. Seperti yang kita diskusikan bahwa konstitusi tidak membolehkan lagi, dan kita berharap pemilu ini penting adalah untuk juga selain memilih pemimpin adalah regenerasi kepemimpinan biar periodik. Salah satu caranya hanya pemilu yang paling demokratis. Maka dari itu termasuk tadi memilih pemimpin itu yang periodik, yang baik itu seperti sekarang. Biarkan mereka muncul, dan sekarang kan tidak ada incumbent sehingga mereka akan yang baru akan berusaha mengambil simpati masyarakat dengan berbagai cara yang positif, misalnya dengan turun dengan ke masyarakat, ke tim-tim, ke kelompok-kelompok masyarakat, ke ormas-ormas, silakan saja. Nah, paling tidak bagaimana peran calon dia ke depan dengan peran dia misalnya sebagai gubernur, sebagai menteri, ini juga menjadi tetap balance. Kan itulah tugasnya, dari situlah akan dicek apakah dia sebagai menteri itu bisa maksimum, ketika dia sekarang masuk menjadi calon presiden, apakah dia akan maksimum dari gubernur menjadi calon presiden. Kan di situ ujiannya dia sendiri. Dia diuji juga oleh masyarakat. Boleh dia turun, tapi bagaimana pekerjaannya? Itu kan juga tetap nanti ada kontrol dan lain sebagainya. Ya, ini yang menariknya demokrasi. Karena kalau tidak juga di ruang-ruang itu diberikan peluang bagi para pejabat negara itu, siapa lagi kandidat atau nanti muncul kita nggak tahu kan. Yang misalnya seperti calon tertentu yang gubernur, calon tertentu yang menteri, kan udah jelas kita lihat, oh gini nih, apa pekerjaan selama ini nih, apa yang sudah diselesaikan, kan itu apa prestasinya, kan sudah bisa dilihat lagi ya. Kita rasakan langsung kan itu. Itu efek positifnya kalau misalnya mereka calon-calon presiden ini adalah berasal dari menteri, kemudian dari gubernur gitu ya. Jadi kita bisa lebih gampang dan memang harus begitu. Periodisasi pengambil alihan kepemimpinan melalui pemilu dengan kontestasi pilpres ini memang harus diuji dari mereka memimpin, baik itu bisa di birokrat atau non birokrat, bisa juga dari misalnya swasta, perusahaan. Tapi kita harus tahu, harus disampaikan kepada masyarakat. Jangan langsung ujung-ujung ya, langsung jadi calon, kita nggak pernah tahu. Itu berbahaya bagi demokrasi. Buka memang. Seperti masuk nanti juga pilkada begitu. Siapa kandidat-kandidat, apa track recordnya, kita harus buka juga. Baik atau buruk, harus buka. Itu namanya ada namanya negatif campaign sama namanya black campaign. Negatif campaign itu bahwa setiap orang pasti punya
track record yang baik dan buruk. Pasti itu keberhasilan atau ketidakberhasilan. Kan itu harus disampaikan. Kalau yang black campaign itu adalah sesuatu yang tidak ada diada-adakan. Nah, itu nggak boleh. Yang negatif bisa semua pasti punya. Keberhasilannya ini, kekurang berhasilnya begini. Sehingga stereotip yang dimiliki oleh calon itu kita udah tahu ini. Sehingga masyarakat, oh iya memang sudah tahu seperti itu. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Memang yang seperti kayak dulu bukunya Negara Teater, dewa turun kemudian jadi pemimpin, jadi raja, saya nggak ada lah seperti itu kan. Nah, kita harus memilih. Kalau pemilu katanya kan memilih dari yang terbaik begitu. Tapi jangan sampai yang terjelek, tapi yang terbaik di antara yang terjelek gitu misalnya. Tetap yang terbaik harus Itu artinya bahwa sebenarnya munculnya calon-calon presiden sekarang mulai mereka rame merupakan fenomena demokrasi yang harus diambil positifnya ya Pak Lanang ya. Bukan diambil sebagai suatu hal yang kemudian itu menteri cuma kerjanya kok justru kampanye. Justru di sini kita masyarakat harus mengambil nilai positifnya. Track recordnya bagaimana? Toh juga dia bekerja pasti ada cara menilai di birokrasi itu bagaimana kebijakannya dia dinilai keberhasilan atau tidak, ada pengukurannya. Nah, disitulah kampus di bidang kebijakan, di bidang ekonomi, di bidang hukum, kebijakan yang dia buat ini seberapa berpengaruh terhadap masyarakat. Ukuran sekarang kesejahteraan pendapatan per kapita kan semua bisa diukur sekarang. Pendapatan per kapita dia, tingkat kesejahteraannya, semua itu bisa diukur. Nah, dari situ kan juga kita tahu sejauh mana keberhasilannya dia ketika melakukan kebijakan sebagai pemimpin ke depan. Tapi apapun itu, karena kita maklumi situasi COVID ini pasti semua pemimpin tidak bisa maksimal. Itu harus tahu juga. Ya, karena ada pandemi ini ya. Tapi harus objektif juga harus objektif juga. Oh, ini nggak berhasil. Memang situasi begini. Tapi dia mengatakan bahwa katakanlah sistem politik Indonesia sekarang ini masih yang menentukan siapa capres, cawapres adalah ketua umum partai. Nah, misalnya itu yang menarik. Katakanlah PDI, itu semua tergantung Bu Mega gitu. Nah, apa gunanya kemudian masyarakat melakukan penilaian dan segala macam? Toh ujung-ujungnya nanti yang adalah ketua umum partai. Nah, gimana ya menurut Anda ini? Ya, ini memang menjadi diskusi pro kontra antara kepemimpinan oligarki partai politik dengan kepentingan masyarakat. Demokrasi itu akan diuji juga bagaimana pimpinan partai politik. Kalau dia tidak mendengar aspirasi akan diuji juga, bisa juga dia akan kalah. Tapi kalau dia mendengar, saya yakin sih walaupun ada yang pola pemimpinan berbagai macam karakter ya, kayak Bu Mega pasti karakternya beda, Prabowo beda, Erlangga juga beda, Surya Paloh pasti juga beda. Tapi saya yakin rata-rata mereka mendengar kok aspirasi masyarakat. Cuman cara pola mengambil atau cara mendengar aspirasi itu dengan berbagai cara. Ada dengan cara survei, ada di internal dengan cara memanggil, ada dengan cara dulu konvensi dan lain sebagainya. Itu metode-metode untuk mendengar aspirasi masyarakat. Nah, tetap kalau nanti dia salah metodenya atau salah kesimpulan pengambilan aspirasi masyarakat itu akan diuji oleh masyarakat. Bisa jadi calonnya tidak dipilih. Pasti itu. Bagaimana caranya? Makanya sekarang lembaga-lembaga survei itu kan terus melakukan update dan terus melakukan perubahan-perubahan tentang metode. Bagaimana cara mendengar aspirasi apa sih yang diinginkan masyarakat itu. Itu memang tidak gampang. Tergantung metode yang digunakan, tergantung hari, jam, pertanyaan dan apa yang disampaikan kepada masyarakat. Itu alat ujinya nanti adalah ketika pemilihan. Itu. Nah, mudah-mudahan pimpinan partai bisa mendengar sebetulnya siapa pemimpin yang diinginkan masyarakat. Walaupun kadang-kadang masyarakat juga tergantung, tokoh-tokoh juga kan tergantung patronnya. Tapi jangan salah juga, sekarang pemilih 30% itu hampir milenial, anak muda. Anak-anak muda sekarang itu kalau kita tidak mempunyai model metode memahami keinginan mereka, ini lumayan mempengaruhi. Dan mereka orang-orang yang saya yakin anak-anak muda, saya udah orang kampus ya, yang lumayan kuat, independen dan pingin perubahan-perubahan. Dan itu harus diketahui oleh pemimpin pimpinan partai politik. Kalau enggak, ditinggali. Karena apalagi zamannya sekarang digital kan, anak-anak milenial banyak sekarang, 30% itu. Baik.
Oke, karena waktu Pak Nanang, terima kasih atas penjelasannya dan penggambaran ya tentang bagaimana situasi politik kita, terutama tentang capres cawapres ini yang muncul lebih awal. Tapi ternyata memang proses politik itu panjang, bahkan pendaftaran partai politik kemudian ini akan berlangsung sudah mulai tahun ini. Tapi yang penting adalah bagaimana sebenarnya partai politik harus mendengar aspirasi masyarakat. Bagaimana mendengar metode mendengar aspirasi. Karena masyarakat apa sih partai politik ingin menang, dan kalau ingin menang berarti harus mendengarkan aspirasi masyarakat gitu ya. Siapa yang akan dicalonkan sebagai capres cawapres mungkin mulai hari ini sudah dinilai oleh masyarakat siapa yang berhak nanti di 2024. Dan demikian Bali Post Talk ini saya ucapkan terima kasih atas terima kasih juga Pak Lanang. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.